hal baik apa yang akan datang ke dalam hidup kamu sebentar lagi. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pika Card Reading. Jadi kali ini temanya anugerah yang akan hadir atau kejutan-kejutan yang akhirnya datang ke dalam hidup kamu setelah belakangan ini atau kemarin-kemarin ngerasa kok agak berat ya gitu. Kemarin tuh ada cycles perubahan. Jadi di sini nanti aku bakalan lihat new beginning apa atau hal baru apa yang akan hadir atau hal-hal baik apa yang akan hadir. So, pilih kartu dengan intuisi, latih intuisi kamu, tenangin diri kamu dulu. Misalnya masih mumet nih pikirannya atau bahkan masih mikirin tentang seseorang secara spesifik, hatinya juga masih kacau balau, redakan dulu. Salah satu caranya bisa pause dulu videonya sambil meditasi sejenak. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan beberapa detik, lalu hembuskan. Lakukan berkali-kali sampai kamu benar-benar ngerasa lega gitu, kayak ada sesuatu yang ditarik lah gitu bebannya. So, karena ini pilih kartu 1, 2, 3, bisa milih pakai angka 1, 2, atau 3, atau di sini pilihan pertama ada acceptance. Kartu yang warna ungu. Pilihan kedua ada forgiveness. Kartu yang warna orange. Pilihan ketiga ada peace. Ini Tosca warnanya. Acceptance, forgiveness, peace. Pause video untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Nanti kalau misal aku sebutin soal zodiak, please cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising, sifat-sifat dari zodiak tersebut. Jadi zodiak itu sebenarnya cuma sebagai pemanis saja di dalam readingan. Intinya sebenarnya di pesannya. So, kalaupun kamu ada di sini, ini berarti bukan kebetulan. Jadi, siapapun yang klik video ini, berarti readingannya untuk dirimu. So, karena ini timeless, jadi kita tidak terbelenggu oleh waktu. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Kita mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi, ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja hal baik apa yang akan hadir dalam hidup kamu. The Queen of Coins sama The Three of Coins. Di sini banyak sekali yang punya Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi mostly memang tentang material things yang datang. Hal-hal yang bentuknya materi. Bisa uang, bisa aset-aset, finansial, barang-barang, atau kehadiran seseorang. Material things kan sesuatu yang bisa kita pegang, kita sentuh, kita rasakan gitu. So, kalau aku lihat di sini hadiahnya dalam bentuk stability, kestabilan di area situ gitu. Jadi kalau aku lihat mungkin yang kemarin punya kecemasan soal keuangan, nanti ada perbaikan gitu. Beberapa dari kalian dapat support system, bisa dari teman-teman, orang sekitar, atau bahkan ketemu partner bisnis yang baik gitu, project-project yang baik. Kalau aku lihat energi The Three of Coins sendiri, konsepnya gini, saat kita sudah mampu grounding, kita tahu nih diri kita seperti apa, kita tahu nih kemampuan diri kita kayak gimana gitu, apa yang bisa kita lakukan kita udah tahu. Nanti akan banyak hal-hal yang bentuknya kayak booster gitu, kayak penambah atau validasi dari semesta gitu. Contoh misalnya kayak kamu tahu nih kamu pintar berbisnis, nanti tiba-tiba ketemu orang yang juga punya bisnis yang banyak, jadi kamu bisa belajar, kayak nambah ilmu, jadi kayak validasi terus gitu dari semesta. Nah, datangnya validasi bisa datang dari orang-orang yang kita temui, project-project tertentu, bisnis-bisnis, ide-ide baru dalam pikiran kamu, atau bahkan kayak kamu lagi dengerin podcast atau lagi ngobrol gitu, ada pesan-pesan tertentu gitu. So, energi The Three of Coins itu datangnya juga kita mau menyerap nggak ilmunya gitu. Kalau kita mampu untuk nyerap ilmunya, kita dikasih jalan untuk aplikasikan itu gitu. Jadi usahakan tetap curious, tetap penasaran, tetap pengen belajar terus. Yang lihat dari energi The Three of Coins sendiri, support dan bekerja sama. Jadi selebrasi sama orang-orang sekitar atau bahkan kayak kolaborasi gitu.
So di sini syaratnya adalah untuk menerima dulu yang kemarin kayak gimana, perubahan atau hal-hal yang dilepas dari hidupmu apa, yang kurang dalam hidupmu apa, diterima dulu. So acceptance di sini, I'm learning to accept the things that I cannot change. Ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak bisa dirubah gitu, dan kita bukan kuasa kita untuk merubah itu. Biarin aja, especially yang terjadi di masa lalu. Entah itu kesalahan kita sendiri, kesalahan orang lain yang dampaknya ke kita gitu, atau bahkan ada yang kesalahan orang tua gitu, atau pilihan-pilihan orang tua yang dampaknya ke kita. Itu sesuatu yang gak bisa kita rubah gitu di masa lalu. Kita gak punya time machine, kita gak punya mesin waktu untuk merubah itu. Jadi yang bisa kita lakukan nerima, walaupun itu pasti susah. Progres untuk menerima atau perjalanan proses untuk menerima itu pasti akan ada gejolak-gejolaknya, terutama manusia-manusia yang kita kan pasti punya ego gak sih? Kita pasti punya perasaan gitu, pasti akan ngelawan terus. Jadi belajar untuk gak ngelawan. Yang terjadi kemarin bukan kuasa kita untuk merubah itu. Yang bisa kita lakukan gimana reaksi kita gitu. Jadi diterima dulu, baru nanti ada perjalanan untuk berubah. Energi The Queen of Coins biasanya orang-orang yang punya energi untuk memberikan blessing atau anugerah ke orang-orang sekitar. The Queen of Coins itu biasanya aku punya kemampuan untuk ini dan itu. Saat aku punya kemampuan, punya kemakmuran, aku bisa bagi gitu. Energinya kayak gitu. Jadi coba mungkin kamu bisa afirmasi itu juga. Energi The Queen of Coins itu lambangnya kemakmuran secara materi, punya banyak gitu. Bisa kamu dealing sama orang-orang yang mungkin aku ngelihatnya di sini ada energi feminin yang cukup strong. Energi feminin tuh biasa orang-orang yang mengayomi, bukan hanya sosok perempuan atau laki-laki, tapi orang-orang yang mengayomi, yang penuh dengan abundance, penuh dengan kemakmuran gitu. Bisa bertemu orang-orang seperti itu, atau kamu menjadi sosok orang yang seperti itu. Jadi mendapatkan kebisaan, kemampuan diri untuk memberikan anugerah ke orang-orang sekitar gitu. Proteksi juga ke orang-orang sekitar. Kemarin pas learning, udah ya belajarnya. Kalau ujian harusnya lulus ya. Jangan buat kesalahan yang sama lagi gitu. Jangan lari di dalam lingkaran itu aja. Saat kamu sudah melihat polamu, pola yang mungkin buruk nih gitu, pola yang mungkin menjebak dirimu, lepasin dirimu dari situ gitu. So kita bakal lihat lagi the strength, the Nine of Swords sama energi The Queen of Pentacles. It's very strong kalau aku lihat energi The Queen of Pentacles-nya di sini keluar 2 kali. Yang pertama proteksinya dari the snake di sini. Mungkin orang-orang anggap snakes itu atau ular itu sebagai konotasi yang negatif. Sebenarnya enggak. Snake itu kan fasenya kayak dia ada siklus gitu. Kadang-kadang bisa bertransformasi, bisa berubah sesuai keadaan gitu. Jadi ini kayak proteksi dari semesta yang bisa ngebentuk kamu atau membuat kamu bisa beradaptasi sama sekitaran gitu. Dan proteksinya sangat-sangat besar, dan proteksinya datangnya secara natural. Ada orang yang mendapatkan proteksi dipaksa nih gitu. Aku mau cari proteksi gitu. Aku mau cari perlindungan atau bayar perlindungan gitu. Itu kan sesuatu yang nggak forever ya, nggak akan selamanya gitu. Tapi kalau datangnya memang dari semesta, penjagaannya itu pasti akan melekat di kita. Jadi percaya. Lalu di sini juga aku ngelihat tuh lebih seperti you get best friend, dapat teman baik, dapat teman yang melindungi. Kalau aku lihat bisa banyak tadi, bisa partner business atau bisa sahabat-sahabat, because dari energi The Queen of Pentacles di sini ada, kalau kamu lihat ada logonya, proteksinya dari sahabat-sahabat gitu. Kan kalau lambangnya anjing itu lambang persahabatan sebenarnya gitu. Dan di sini ada the strength sama perlindungan juga. So, yang kulihat, terutama untuk kalian yang feminin, kalian akan bertemu sama sosok orang yang akan sangat melindungi kamu. Kayak mau ada apapun, dia ibaratkan garda paling depan untuk melindungi gitu. Itu bisa dalam bentuk keluarga, dalam bisa bentuk teman, atau seseorang yang spesial gitu. So energi The Queen of Pentacles lagi di sini, jadi yang datang memang kemakmuran secara finansial gitu. Jadi ngerasa nyaman, ngerasa makmur. Kalau kamu lihat di sini, dia duduk di singgasananya di taman yang indah, ada rosesnya. Ini berarti ada cinta yang tumbuh gitu. Dia pegang pentakel yang besar gitu. Jadi menyimbolkan atau mensimbolkan
kekayaan, kemakmuran gitu, hal-hal yang bentuknya materi yang pasti gitu, dan ada achievement di sini, ada penghargaan yang dia dapat. So ini energi dirimu kalau aku lihat. Yang tadi aku bilang, terutama yang feminine. Also, tidak dipungkiri ini pertemuan dengan orang-orang yang aku lihat baik sih ya, gitu. Baik untuk dirimu dan vice versa. Kalau kamu lihat di sini kan ada simbol rosesnya, di sini juga ada, di sini tuh ada rangkaian bunga yang mengikat. Jadi ada sesuatu yang tumbuh gitu, tumbuhnya karena ketulusan. Dan energi the strength itu biasanya kekuatan dalam diri, rasa percaya diri yang muncul, kekuatan yang dapatnya juga dari orang-orang sekitar kamu. Energi the strength itu adalah energi kayak konsepnya kayak power, kayak colokan. Kalau kamu ngecas kan harus cari colokan tuh gitu. Colokan kalau ya listriknya mati pasti mati juga, tapi ini listriknya nggak mati-mati gitu. Ibaratkan juga the power, kekuatan, proteksi yang nggak habis-habis gitu. Karena ini datangnya memang secara natural gitu. So aku ngelihatnya bisa pertemuan dengan seseorang yang bisa memberikan kamu kenyamanan, memberikan kamu kayak ada sedikit booster ego lah gitu kalau aku lihat. Tidak dipungkiri ini banyak aspek yang baik ya dalam hidup ini, dalam bentuk materi, pertemanan tadi, sosial, karir gitu, atau cinta. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang aku lihat kalau banyak traumanya, banyak hal-hal yang baik dalam hidup, mereka itu banyak yang punya kecemasan. Oh ada apa nih? Kok enak semua ya? Kok banyak hal bertubi-tubi yang baik? Ini bakalan jadi apa ya? Gitu. Jadi overthinkingnya karena ketakutan gak pernah merasakan hal yang baik gitu. Jadi ekspektasinya negatif, terus ekspektasinya ada sesuatu yang buruk, terus itu dikurang-kurangin. Saran aku juga nanti ada blessing konsepnya kayak sesuatu yang mewah dan luxury lah. Mungkin ini perubahan level kehidupan ya gitu. Cuman kan ada orang tuh yang kalau misalnya tiba-tiba dapat duit banyak, contohnya akan gelap mata gitu. Belajar untuk jadi jati diri sendiri, apa adanya, tetap gitu. Jadi tetap berusaha aja. Istilahnya makin berisi, ya makin merunduk gitu. Energi the Nine of Swords tadi overthinking berlebihan. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang menghabiskan waktu untuk menghayal atau overthinking gitu. Tadinya menghayalnya indah-indah, tapi lama-lama overthinking sesuatu yang negatif. Itu dikurangin, karena sebenarnya itu yang menghambat diri kamu untuk ngerasain itu semua. Hal-hal yang baik ini semua datang gitu. So, aku bakalan lihat ini pesan untuk dirimu, perspektif. None of this matter, zoom out, common ground. Jadi hal-hal yang tadi aku bilang, sesudah yang kemarin-kemarin tuh udah terjadi gitu. Kalau misalnya kita overthinking terus dari kacamata kita sendiri gitu, sebenarnya kita nggak akan ngerubah apa-apa gitu. Mungkin dalam situasi yang kamu hadapin dari kacamata orang lain berbeda gitu. Harus bisa memahami segala perspektif itu ada dalam hidup ini gitu. Kita harus jadi orang yang punya pemikiran yang lebih luas, jangan hanya dari kacamata kita sendiri. Jadi kita tahu cara untuk berempati seperti apa. Cari jalan tengahnya. Deep cellular healing, Akrutus energi, physical and emotional healing. Ini is something that you need. Ada sesuatu yang kamu butuhkan. Deeply ya, physical secara fisik, badan, tubuh, sama emosional, perasaan, hati gitu. Itu butuh healing. Nah, konsep healing macam-macam. Mungkin ada orang yang melakukan hobi bisa nyembuhin, ada orang yang mesti liburan, ada orang yang butuh me time gitu. Jadi temukan itu gitu. Aku bakalan lihat dari sini. Shush, ya ini ada perubahan hidup, jadi levelnya lebih naik kalau aku lihat yang datang. Jadi prepare yourself buat kayak menyiapkan diri gitu. Dan belajar juga untuk kita gini, kadang-kadang kan kita hidup kan pasti bermasyarakat atau dalam satu keluarga. Kadang-kadang keluarga kita berekspektasi untuk jalannya lurus terus gitu. Sementara kamu nyadari kayaknya aku pengen ke kanan deh, aku pengen ke kiri deh gitu. Belajar untuk cari jalan tengahnya agar kita nggak nyakitin orang-orang sekitar yang sebenarnya sayang sama kita gitu. Tapi kita juga harus menjalani kehidupan sesuai apa yang kita mau juga gitu.
So, ini pesan untuk dirimu, trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Kita tuh punya inner voice, punya suara di dalam hati kita. Dengerin, akan membawa kamu ke tempat yang benar. Imagination, I embrace the creative aspect of my mind. Terutama kalian bekerja di industri kreatif, coba dinitrasi terus pikirannya agar lebih terasa kekreativitasannya lagi. Imajinasi itu juga bisa digunakan untuk manifestasi. Oke, aku bakalan lihat di sini. What can you let go of right now to set yourself free? Apa yang bisa ngebebasin kamu sekarang untuk bisa, apa yang bisa kamu lepasin sekarang untuk membebaskan dirimu? Harus tahu apa yang mesti dilepas. Your body deserve love. Yang tadi aku bilang, tubuhmu butuh cinta, butuh kasih sayang dari dirimu. Gitu. Ada 555, change, it's time for new beginning, something new is coming. Awal mula akan datang. Ini ada perubahan yang tidak bisa kita abaikan. Belajar untuk bisa menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan itu. The ocean, cleanse, refresh, release. Ini mungkin harus liburan ke pantai. Air laut bisa menyembuhkanmu, air laut bisa healing kamu, bisa cleansing juga. Aku bakalan lihat dari sini. Message for you, what will happen? The devil. Yes, go to the ocean kalau misalnya punya kesempatan. Pergi ke pantai, jalan-jalan, main-main gitu. Iya kan? Ada ini lagi. Ada The Queen of Pentacles lagi. Yang aku lihat social status akan semakin meningkat. Ini kehidupan bisa ke arah luxury gitu. Lebih ada kemewahan di kehidupan. Mampu untuk memanjakan diri, memuaskan diri. Jadi banyak dari kalian bisa mengaplikasikan slow living gitu. Cuman kalau yang aku lihat tadi, kadang-kadang kan saat kita lagi naik level kehidupan pasti ada aja godaannya. Kadang-kadang godaannya tuh sesuatu yang nikmat-nikmat, yang memabukkan, yang memuaskan nafsu gitu. Buat batasan untuk nafsu agar kita nggak tenggelam gitu. Jadi di sini energi the devil, jangan sampai kita tuh mengorbankan sesuatu yang penting dalam hidup kita, orang-orang yang penting dalam hidup kita untuk menggapai sesuatu yang palsu atau orang-orang yang palsu. Kan kadang-kadang kita bisa ibaratkan kayak orang tuh, orang itu mengkilap gitu, glowing, glittering gitu. Ya udah milih yang seperti itu. Sementara ada orang yang biasa aja di luar, tapi ternyata di dalamnya tuh berlian gitu, diamond, yang which is dari value-nya sendiri lebih gitu. Jadi harus lebih bisa menggunakan hati, perasaan, empati. Mungkin ini untuk 1-2 orang spesifik banget ya. Fokus sama sebuah value atau nilai yang tidak bisa diukur. Ya, itu pesannya. Fokus sama sesuatu, hal yang tidak bisa diukur. Jadi, yang nggak bisa ditimbang, nggak bisa dinilai gitu. Jadi, contoh misalnya orang-orang sibuk ngitung duit. Kamu sibuk mikirin gimana caranya untuk menambah wawasan. Wawasan nggak ada nilainya loh. Kan masuk ke kepala ya, kamu belajar terus ya udah gitu, makin besar juga wawasannya. Atau orang-orang fokus untuk ke fisik gitu, ngebentuk fisik gitu, harus mancung lah, harus putih lah, putihnya yang kayak gini lah gitu. Kamu fokus untuk memperluas hati gitu. So, ini pesannya dari energi The Queen of Cups soalnya seperti itu. So, tadi untuk kalian yang mungkin ada planning buat liburan, coba pergi deh ke pantai gitu. Atau entah itu ke Bali liburan gitu. Liburan aja kayak fun-fun aja gitu. Nggak usah kayak niatan, aduh aku mau cari ilmu. Nggak usah. Fun-fun aja, happy-happy aja di santai-santai gitu di pinggir pantai. Menikmati suasana gitu. Kalau bisa berenang di pantai gitu. And then enjoy
fasenya kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa box reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye. Halo semua. Kembali lagi. Ini untuk yang pilih kedua ya, pilihan kedua. Ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja. Ini adalah hal-hal baik yang datang ke dalam hidup kamu. So, ada the Nine of Coins sama ada the Justice. So di sini banyak energi Libra, Gemini, Aquarius, dan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Pertama ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau aku lihat dari energi Justice kan ngomongin soal apa ya, kita kayak udah berusaha nih, nanti ada hasilnya gitu, atau kemarin ada ketidakbenaran gitu, nanti akan dibenerin sama semesta. Konsepnya sebenarnya bukan kayak kita nungguin karma orang lain sih. Jadi semua itu dalam hidup ada sebab akibat gitu. Nanti kamu akan lihat konsep sebab akibatnya seperti apa gitu. Dari energi Justice sendiri, banyak banget dari kalian yang disuruh belajar. Ada yang secara harafiah coba sekolah lagi gitu, kuliah lagi. Kalau misalnya emang kamu lagi di fase bimbang pengen sekolah lagi apa enggak, mungkin ini validasi ya, coba sekolah lagi gitu, kuliah lagi. Tapi kalau misalnya kalian sudah di fase udah aku nggak mau mencari akademik gitu atau gelar, ini mungkin dengerin podcast, baca buku, kan konsep belajar macam-macam ya. Cuman ini disuruh ditambahin ilmunya. So dari energi Justice sendiri, pertama kalau misalnya gini, dendam, amarah, dengki gitu, yang ngegeremet banget di dalam hati gitu, release, lepasin. Karena konsepnya forgiveness. Ini adalah apa ya, fase yang mungkin sulit. Nggak semua orang bisa iya gitu. Kalau ngomong gampang iya. Buat forgiveness itu konsepnya kalau kita sudah mampu untuk menghadapi sebuah hal dalam kehidupan, berarti Tuhan itu memang pengen kamu ngerasain itu gitu. Kalau kita hanya terus menggenggam hal yang harusnya jadiin kita buat latihan doang, sebenarnya itu fase belajar doang sebenarnya gitu. Ini kamu rasain dulu ini, baru nanti kamu dapetin yang nikmat. Tapi kalau kamu cuma pengen ngerasain itu doang, gak mau dilepas, nikmatnya gak akan ngerasa. Jadi forgiveness dulu, memaafkan dulu gitu. Karena yang tadi aku bilang, hal-hal yang kemarin yang jatuhnya didendam untuk diri sendiri, kesedihan yang berlebihan, kekacauan hati gitu, sakit banget hatinya, tersayat-sayat gitu, harus dirasain. Karena itu fase belajarnya kamu gitu. Tapi kamu harus ngerasain itu, setelah dilepasin baru dapet sesuatu yang nikmat lagi. Makanya konsepnya gini, sebab akibat. Makanya konsepnya Justice. Nanti ada sesuatu hal yang kamu rasain, tapi juga nanti ada sama dengannya gitu. So, energy forgiveness, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Jadi yang namanya kita nyimpen dendam, dengki, kesel gitu, rasa sakit, itu ngeblok energi cinta. Kamu bertanya-tanya, mana nih cinta buat aku nih, mana nih kasih sayang yang tulus buat aku. Coba berkaca dulu, ada rasa sakit yang kamu pegang gak sih? Ada rasa dendam yang kamu simpen gak sih gitu? Release. Caranya adalah dengan forgiveness. Yang tadi aku bilang, memang progresnya gak akan satu malam doang. Karena yang namanya forgiveness atau memaafkan itu adalah pelajaran seumur hidup sebenarnya gitu. Tapi kalau kita udah ada satu titik aja di dalam hati kita tuh keikhlasan, nanti titiknya akan semakin besar. Fokusin ke hal yang baik dalam kehidupan gitu. Nanti titiknya yang tadinya cuma setitik aja, nanti lama-lama cahayanya membesar gitu. Jadi energi the Nine of Coins itu adalah konsep dimana kita sudah mampu untuk selesai belajar, selesai ujiannya, kita dapat hasilnya gitu. So nanti yang datang mungkin dalam bentuk kayak panen raya lah konsepnya. Kamu cuma butuh nih satu semangka, numbuhnya banyak, dan kamu bisa bagi-bagi itu. Ini bisa dalam bentuk kesuksesan di materi, atau di kehidupan percintaan, atau bahkan apapun yang sekarang mungkin kemarin kamu rasa kok
sial ya gitu, kok gini ya gitu. Nanti kasialannya akan berakhir gitu, asal mampu untuk forgiveness. Kuncinya sebenarnya di sini gitu. Menerima dulu fakta yang terjadi baru forgiveness gitu. So the nine of coins, aku ngelihatnya ini kemandirian juga, semakin mandiri secara finansial, semakin mandiri untuk bisa menjalani kehidupan gitu. Aku bakal lihat dari sini ya. The Hermit, kamu ibaratkan ya dalam kegelapan dapat center. Dari orang lain bisa saja, tapi dari sendiri juga bisa. So yang aku lihat di sini ada achievement, ada perayaan, selebrasi, meraih sesuatu karena ini kemenangan gitu kalau aku lihat. Harus mampu untuk membuat batasan yang sehat. Hal-hal yang tidak sehat dalam hidup, hal-hal yang memang hanya nyakitin kamu, mau gak mau, walaupun kamu sangat sayang akan hal itu atau sayang akan orang itu gitu, kalau menyakitkan dibuat batasan. Jadi sudah harus contohnya kayak gini, dari kemarin yang kamu genggam adalah mata pisau. Sebenarnya ada pisau, tapi yang kamu genggam mata pisau, bukan gagalnya. Ini harus dilepasin, walaupun awalnya itu sakit, perih gitu. Ngelepasin karena udah lama, udah kayak mendem banget di kulit lah ibaratkan. Kalau dilepasin ternyata baru ngerasa sakit gitu. Tapi itu harus dilakuin gitu. Karena kalau lama-lama kamu akan semakin baal, tau gak sih? Baal tuh kebal sama rasa sakit. Bahaya loh kebal sama rasa sakit itu. Yang harusnya sesuatu yang gak bisa diterima gitu, gak boleh diterima sama umat manusia, contoh rasa sakit itu, tapi diterima sama kamu gitu, dan kebal akan hal itu. Jadinya membiasakan hal-hal atau meromantisasikan hal-hal yang toxic gitu, itu dikurang-kurangin. So nanti ke depannya kamu akan lebih mandiri, kebahagiaan sendiri yang kamu bentuk gitu, walaupun sendiri jalan-jalan, nonton sendirian gitu, atau bahkan kayak belanja kayak sendirian, ke salon sendirian gitu, atau jalan-jalan sendirian gitu, kamu akan tetap bahagia. You feel complete, you feel whole gitu. Karena konsepnya when you want love, kayak kamu mau cinta, kamu make sure dulu dirimu punya cinta yang utuh, baru kamu bisa bagi gitu. Itu nggak bisa kalau misalnya kamunya kurang, kamu nyari orang buat ngisi. Jatuhnya kamu akan terus kurang terus gitu. Jadi penuhin dulu cinta di dalam diri. So di sini kalau aku lihat, bawa dirimu ke lingkungan yang lebih positif lagi, temenan sama orang-orang yang sebenarnya baik untuk dirimu, sebenarnya memang care sama dirimu gitu. Jadi mau orang itu jabatannya gini, orang itu mau jabatannya gitu, mau tingkatannya di atas, di bawah, apapun itu, kalau misalnya memang baik untuk dirimu, rangkul gitu. So ada fall into my arms, surrender, holding the opposite extreme of life. Jadi kadang-kadang kita ngelawan terus nih, ombak arus semesta, ibaratkan arusnya ke sini nih gitu. Kamu ngelawan terus, capek, iya gak sih? Ya udah lama-lama harus surrender, ya udahlah, serah deh, ngikutin arus aja gitu. Jadi kalau misalnya memang mau selamat, semesta itu bikin arus nih gitu, ngasih jalan nih contohnya, ikutin aja jalannya. Dan kadang-kadang saat kita jalan tetap kita harus punya pegangan. Pegangannya apa? Jangan orang, yang ada rugi nanti. Kalau kita berpegang konsep kebahagiaan dan kepercayaan sama orang lain, pasti akan mengecewakan, karena tidak ada manusia di bumi ini tuh yang perfect, yang sempurna ya. Pasti ada flow-nya, pasti ada kurangnya gitu. Pegang pakai kepercayaannya ke Tuhan, atau konsep apapun yang kamu percaya, tapi yang memang powernya lebih besar daripada manusia gitu. Kucing boleh, nggak bercanda. Tapi gitu tadi, pegang faith itu, pegang kekuatan itu atau harapan itu sama yang di atas, ibaratkan star ancestor, hidden secret, lost wisdom, look little deeper. Jadi jawabannya tidak di luar, di dalam. Pelajarin tentang leluhurmu gitu, mungkin di situ ada jawaban juga. ada roots, pelajarin soal adat istiadat, coba aplikasikan lagi, gimana sih kakek nenek aku dulu hidup kayak apa sih gitu, kerjanya apa sih gitu, apa sih ajaran-ajarannya dia gitu, atau apa yang dia lakukan, ritual apa gitu, atau ibadahnya seperti apa, pelajarin
gitu. Dan kalau dari Ruth sendiri, sometimes mungkin ada orang-orang di luar sana yang aku nggak ada papa mama gitu. Jadi saran dari aku adalah bentuk sendiri, buat sendiri rootsnya, buat sendiri adat istiadat kamu bentuk sendiri, kamu bentuk juga pegangan hidup kamu gitu. Jadi ibaratkan nanti saat kamu kelak punya keturunan itu pegangan sama kamu gitu. Jadi punya apa ya, bukan hanya punya atap, lebih seperti punya ajaran, punya pegangan, punya akar yang kuat karena datangnya dari dirimu. Art ini bisa konsep meditasi, bisa dengan melukis atau bahkan ngelihat barang-barang seni. Cuman kalau aku lihat gini, sometimes membuat sesuatu, kadang-kadang kita punya imajinasi atau kita punya ide gitu, bentuk ke dalam sesuatu hal gitu, entah ide bisnis atau ide bikin apa ya, bikin furnitur kayak ya, kalau kamu punya ide bikin furnitur, bikin aja apapun itu. Ada perseverance, I know that I can do whatever I set my mind to. Jadi yang tadi aku bilang, di kepala kita itu ada sesuatu hal. Kita pengen buat apa? Pengen nulis buku, tulis. Pengen buat puisi, serah buat puisi. Pengen bikin lagu, buat lagu. Jadi asal kamu punya niat gitu. Pikiran kita tuh kan menunjukkan ke sesuatu, niat ke situ. Health, I will honor the physical vessel that enriches my soul. Jadi kita itu adalah jiwa yang tinggal di sebuah raga. Kalau raganya rusak, sama aja, kotor juga jiwanya gitu. Jadi tetap ya, aku tidak baca kesehatan, tapi ini disaranin buat fokus juga ke kesehatan gitu. Entah kesehatan mental, hati gitu, ginjal, usus, apapun itu. Jadi fokus untuk kesehatan juga badanmu, entah itu dengan olahraga, entah itu dengan makan makanan yang sehat. Protection yourself, the universe are protect you. Kamu aman, semesta akan selalu melindungi dirimu. The sun has my hand, the moon has my back. Sama validasi, semesta itu selalu akan mendukung dirimu. Semesta akan selalu mendukung orang-orang yang niatnya tulus, yang benar. Energi yang besar datangnya di dalam diri. Harus ada motivasi, passion, ambisi, desire. Fokusin, curahin. 999, release. It's time to let go of what no longer serving you. Lepasin apa yang bukan lagi untuk dirimu. Kita bakalan lihat ini kan jadi the outcome atau ke depannya. What will happen in the future. Oh well, kepastian kalau aku lihat fokusnya. Tadi belajar lagi, lebih comfort atau lebih nyaman sama diri sendiri. Jadi yang tadi aku bilang, mau kemanapun kamu pergi, ada nggak ada orang, kamu tetap bisa surviving. Yang aku lihat ke depannya, kamu akan lebih punya freedom, punya kebebasan. Beberapa dari kalian lingkup sosial akan jadi lebih luas lagi. Kamu akan lebih pasti lagi sama kehidupan kamu sendiri, lebih berani, lebih confidence. Kalau aku lihat, terutama yang tadi aku bilang, The Nine of Pentacles keluar 2 kali by the way. Jadi ini secara finansial mampu untuk mandiri dan mampu untuk memanjakan diri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request silahkan komen di bawah. Kalau mau tabel lanjut bisa buka post reading. Linknya di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilihan ketiga. Jadi ini adalah apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Hal-hal baik yang datang. Oke, langsung lihat saja. The Two of Coins, The Five of Swords. Kenapa aku ketawa? Karena salah satu dari kalian, 1-2 orang dari kalian akan ada pilihan. Pilihannya gini, aku ketemu sama 2 orang gitu. Yang satu, aku suka fisiknya, tapi aku nggak suka sifatnya. Yang satu, aku nggak suka fisiknya, tapi aku suka sifatnya. Kalau aku bisa melakukan sesuatu, aku combining dari 2 orang itu gitu. Jadi mau nyatuin 2 orang. Mau ngambil baiknya aja.
Itu jelas banget tadi. So beberapa dari kalian ada pilihan nanti ya, bisa pilihan pekerjaan atau orang gitu kalau aku lihat. Jadi mungkin sama ceritanya tuh mirip gitu. Jadi contoh misalnya kamu dapetin pekerjaan nih di perusahaan A itu gajinya gede, tapi mungkin tanggung jawabnya besar. Di perusahaan B teman-temannya enak banget gitu, pekerjaannya juga santai tapi gajinya kecil gitu. Jadi ada plus minus, semua dalam hidup ada plus minus gitu. Cuman ini akan jadi pertimbangan cukup besar ya untuk dirimu kalau aku lihat, dan ini agak bikin overthinking. So ini kalau aku lihat hal baiknya adalah apa yang kamu pengen datang, cuman jadi bingung milihnya. Harus ngapain. And then kita Five of Swords. Pertama, ini adalah konsep akhirnya menerima apapun yang kemarin, entah itu kekalahan, kesalahan gitu. Ini fase bisa moving on, fase bisa untuk ya udah let go lah, lepasin lah. Konsepnya gini, kalau misalnya kamu seorang pelaut, gak bisa ngerubah arus lautannya kan, gak bisa ngerubah arus ombaknya, angin yang ngebawa air ya ke situ gitu jalannya. Yang bisa dilakuin adalah gimana cara atur jalannya gitu. Jadi saat ada sesuatu yang datang, ada hal-hal yang gak bisa kita lawan dalam kehidupan. Contoh kayak angin yang menghembus gitu, kita lawan terus capek gitu. Yang bisa kita lakukan adalah reaksi kita. Mau kayak gimana? Mau maksain terus? Apa mau ya udah ikut aja gitu. Jadi tergantung sebenarnya sama dirimu sendiri. Akan ada perubahan, tapi ada orang-orang yang di sini mungkin masih harus belajar buat lebih ikhlas. Konsep perubahan itu pasti akan ngerasain hal yang gak nyaman dulu gitu. Karena kan berubah. Contoh biasanya gini ya, kamu makan nasi terus dari kemarin, tapi sama dokter bilang nasi itu agak kurang baik untuk dirimu. Coba deh ganti sama ubi-ubian. Pasti ganti sebenarnya sama-sama mengenyangkan, tapi di lidah kan rasanya beda gitu, ada nggak nyaman gitu. Tujuannya tetap sama, untuk mengenyangkan gitu. Dan yang satu lebih baik untuk daripada yang satunya lagi gitu. Tapi kan tetap karena nyaman di lidahnya beda gitu. Ada hal yang harus kita korbanin konsepnya. Mungkin korbanin kenyamanan, tapi bukan buat jadi susah-susah gitu. Bukan untuk jadi sengsara, tapi untuk jadi lebih baik gitu loh. Gitu. Soalnya gitu Five of Swords, sometimes kita harus bisa nerima konsep perubahan untuk bisa moving on, untuk bisa melanjutkan kehidupan. Energi The Two of Coins, nanti ada pilihan. Beberapa dari kalian mungkin ada pekerjaan lebih dari satu. Ya pasti akan capek lah ya. Kalau misalnya pekerjaan lebih dari satu gitu, bingung harus fokusin yang mana. Cuman bisa kok bener-bener kayak buat bikin jadwal, disiplinnya gimana gitu. Sebenarnya kalau mampu gitu. Punya rasa percaya diri aja. Lalu di sini lebih kayak kekuatan diri itu bukan hanya datang dari validasi keluarga atau dari validasi orang lain. Kadang-kadang memang kita butuh dipuji, kita butuh untuk iya kamu jago gitu. Tapi validasi terbesar itu dari diri sendiri. Oke, aku bisa nih gitu. Itu adalah booster confidence paling utama yang harus kamu cari gitu. Itu yang sangat penting. Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kita bakal lihat di sini. Ada energi Cancer. Iya, ada tuh Pentacle lagi loh. Ada jalan-jalan kalau aku lihat. Karena energi The Chariot itu biasanya membawa kita ke suatu tempat atau ke suatu titik dalam kehidupan. Pertimbangkan matang-matang kalau ada pilihan, belajar untuk istirahat dulu kalau misalnya memang capek badan, mental, lelah, jiwa, raga, istirahat dulu. Gak bisa ngapa-ngapain soalnya kalau lelah. Energi The Two of Pentacle ini kemungkinan ada perpindahan untuk beberapa dari kalian. So sometimes kita harus lepasin suasana tempat tinggal di masa lalu gitu untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik lagi atau lingkungan yang lebih baik lagi. Cuman kalau aku lihat tuh Pentacle di sini, ada beberapa yang planning untuk pindah ke entah luar kota, luar negeri, atau luar pulau ya gitu. Ini pertimbangannya harus matang banget soalnya gitu. Tapi anugerahnya adalah gini, saat kita ngelakuin banyak hal, contoh dari pekerjaan, peluang lebih banyak,
benefit lebih banyak, hasil lebih banyak gitu. Tapi ya memang harus ekstra gitu. Dari energi The Chariot sendiri, aku ngelihatnya ini lebih konsep kesuksesan. Contoh misalnya gini, orang ada satu pekerjaan aja, jadi dia jalannya ya udah fasenya ritmenya itu normal gitu. Kamu pekerjaannya lebih dari satu. Jadi fase dan ritmenya kamu akan lebih cepat gitu sampai ke tujuan. So, kalau aku lihat anugerahnya adalah kamu lebih cepat untuk mencapai ke apa yang kamu pengen dalam kehidupan kamu, terutama untuk dalam konsep karir dan finansial. Nah, energi The Chariot sendiri ini kan balancing ya antara kehidupan gitu. Yang namanya kita ngejar materi tapi harus bisa balance sama doa juga nggak sih gitu. Balancing atau seimbangin sama hubungan kita sama Tuhan gak sih gitu. Itu yang akan ngebawa kamu jadi lebih cepat. Nggak hanya kayak oke, aku ngejar materi gitu di berbagai cabang gitu, capek doang dapetnya. Tapi kalau kamu balancing, kamu ngejar materi sama diseimbangin sama mengejar kekuatan dan doa-doa ke yang di atas, itu akan lebih cepat gitu. Kebanyakan dari kalian ada big journey sih gitu, ada yang entah traveling ke luar negeri gitu, perjalanan gitu, atau bahkan memang sebuah perpindahan. Kan kalau traveling doang paling seminggu 2 minggu itu traveling, sebalik lagi ke rumah gitu. Tapi ini beberapa dari kalian ada yang kayaknya pindah deh gitu. Cuman di sini tadi matang-matang, harus matang-matang. Ada hal penting dalam hidup ini yang nggak bisa kita buat, nggak ada cara buat duplikatinnya, itu adalah waktu. So, gunakan waktu secara bijak gitu. Karena saat kita menganggap sepele konsep waktu, ya terlena aja gitu. Yang tadi entar. Well, ternyata entarnya udah setahun yang lalu. Jadi kalau saya pengen ngelakuin sesuatu, dari kemarin pengen lakuin. So, ada Messenger, serious energy, bringing harmony and balance. Jadi penting sekali untuk hidup kamu menerapkan balance, seimbang. Itu akan sangat membantu kamu dalam konsep kesuksesan di percintaan, kehidupan, teman-teman, keluarga, atau bahkan finansial. Ada The Heather, deep love, mother milks, birth as a portal. Beberapa dari kalian yang feminine energy, mungkin ini connect sama diri sendiri, cuman semuanya untuk laki-laki sama perempuan connect sama mother figure gitu. Pahamin kalau sosok ibu itu seperti apa gitu. Pahamin sosok energi feminin dari seorang ibu itu seperti apa. And then di sini disarankan untuk giving birth to something. Giving birth to something ini bukan cuma melahirkan, laki-laki nggak bisa melahirkan ya. Jadi contoh kalian punya sebuah ide, keluarin idenya gitu, jadiin sesuatu gitu, bukan cuma ditaruh di kepala aja. Karena gini, contoh misalnya kamu bisa invent sebuah aplikasi, let's say aplikasi atau barang lah gitu yang berguna. Nah, idenya bagus nih gitu, tapi cuma ditaruh di isi kepala aja. Nanti ide itu akan nyari penemu lain gitu soalnya. Jadi keluarin aja gitu. Contoh kamu punya sebuah ide, mau bikin ini, mau bikin itu, bikin. Jangan nanti. Youth. Belajar untuk melakukan hal-hal yang mungkin waktu kamu kecil kamu suka banget kamu lakuin. Itu mungkin adalah fase healing dari situ. And then money, savingnya banyak ya, finansial akan semakin banyak. Jadi kalau hal baik yang apa yang akan datang dalam bentuk keuangan, nih ibaratkan kayak dapat jackpot, dapat sebuah langkah yang baik lah gitu. Contoh kayak kamu mau investasi sesuatu dari kemarin ternyata bagus gitu hasilnya. Buat energi money dari sini konsep saving juga. Jadi kayak jangan lupa untuk nabung gitu. Loneliness, I know that I never alone. Jadi percaya kamu tidak akan pernah sendiri. Abundance, I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in the physical reality. Jadi kamu bisa manifestasi apa aja. Saran dari aku, kalau kamu udah ancang-ancang mau manifest seseorang, ini aku bahas kemarin sama teman aku by the way.
konsep manifest itu tentang seseorang, bukan orang yang kamu kenal, bukan orang yang kamu tahu wajahnya kayak gimana, kamu tahu namanya gitu. Tapi person as feeling, perasaan, sifat, apa yang dilakukan ke kamu. Wajahnya jangan digambarin dulu gitu. Entah itu tingginya nggak ada masalah, ya stylenya nggak ada masalah, tapi wajahnya jangan digambarin dulu gitu. Nggak akan yang datang kayak nggak ada wajahnya, nggak akan lah. Tapi adalah sosok orang yang personalnya atau sifatnya nanti yang datang seperti itu gitu. Nanti dicariin sama semesta gitu. Tapi kalau kamu memanifestasi orang yang kamu tahu nih, oh aku tahu nih, aku pengen yang si A nih gitu, aku pengen banget, itu sama aja kayak pelet. Itu sama aja kayak kamu mengekang dia gitu. Jadi serahkan semua keikhlasan itu sama yang di atas. Mau kalau ada rasa suka sama seseorang gak ada masalah sebenarnya gitu. Cuman gimana jadinya ke kamu, ikhlasin gitu. Kalau abundance atau kemakmuran secara dalam bentuk money, uang, gak ada masalah juga kamu berapa uangnya gitu. Itu gak ada masalah. Tapi kalau manusia, kan manusia punya hatinya sendiri gitu, punya keinginannya sendiri, punya free will-nya sendiri gitu. Make sure kalau manifestasi manusia itu sifat ciri-cirinya gitu. Ada hope, growth, success, and wealth. Ini konsep kesuksesan di kekayaan nanti akan hadir. Your existence is a miracle. Remember to take care of yourself and show yourself all the love you can. Jadi kehadiran kamu itu adalah keajaiban. Jadi sayang-sayangin diri sendiri. The forest ground bakalan cleansing, bakalan bisa membuat lebih kamu stabil. Jadi mungkin jalan-jalan ke tempat-tempat yang ada pegunungannya gitu, banyak pohon-pohon gitu. Trust the magic of new beginning. Percaya sama konsep awal mula dan keajaiban di awal mula. The outcome situation, what will happen? The Wheel of Fortune ini keberuntungan ke depannya. Jadi apapun yang kamu fokusin itu akan beruntung. Ada The King of Cups. Jangan lupa, kalau aku lihat bakal lebih sibuk. Perasaan dijaga gitu. Coba perhatikan orang-orang yang sayang sama dirimu. Terutama untuk yang feminin, ada yang sedang memperhatikan kamu dengan penuh rasa cinta, hargain gitu. Fokusin sama tujuan dan tentukan tujuan dengan niat yang tulus. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.